Salam jumpa saudara yang sangat berbahagia pada saat ini. Saya senang bisa bersama kembali dengan saudara dalam acara Figur. Dan harapan saya, saudara selalu dalam keadaan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, dan biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan saudara bersama dengan keluarga. Saudara, dalam dunia pertanian ada yang dikenal dengan istilah bibit unggul. Nah, bibit unggul dihasilkan dari seleksi yang sangat ketat dan perlakuan yang hebat. Tidak sembarangan. Nah, acara Figur kali ini mengajak saudara untuk menjadi manusia yang unggul. Apa mungkin, saudara? Bagaimana caranya? Baik, tetap dengarkan acara ini dan temukan jawabannya. Saudara, seorang ibu mencoba melerai anak kembarnya karena mereka sedang bertengkar. Mereka kira-kira sudah usianya hampir 5 tahun. Artinya sudah lumayan besar lah. Tapi masih bertengkar, saudara. Kebetulan saat itu mereka ada di tepi pantai. Rupanya saat itu mereka asik bermain pasir dan masing-masing itu membuat kayak gunung-gunungan begitu ya, biasa kalau di pinggir pantai membuat gunung-gunungan, pasir dikeruk kemudian dikumpulkan menjadi gunung-gunungan. Entah bagaimana, saudara, rupanya salah satu dari anak itu datang dan menginjak apa yang telah dibuat oleh saudara kembarnya. Brap! Wah, saudara, melihat apa yang dikerjakan dirusak, maka saudara yang satu ini spontan berdiri dan pergi. Punya saudara juga diinjak dan dirusak. Akhirnya mereka saling bertengkar, ngambil pasir, saling lempar. Akhirnya harus dilerai oleh sang ibu. Nah, saudara, gambaran tadi apa yang saya sampaikan tentang apa yang terjadi dengan anak kembar ini, mereka ini saling membalas. Begitu diinjak lagi. Seandainya, saudara, kita adalah salah satu dari anak kembar yang apa yang kita hasilkan itu dirusak, apakah kita akan diam? Wah, kemudian salah satu anak kembar ini yang apa yang dikerjakan dirusak, dia berdiri, dia memeluk anak yang telah merusak apa yang dikerjakannya, dan dia berkata, "Aku mengasihimu." Wah, luar biasa, saudara. Seperti di film-film. Apakah hal ini mungkin terjadi, saudara? Bisa terjadi? Rasanya kok tidak mungkin ya. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang merasa lemah, karena dia takut, dia akan menangis, kemudian dia bilang sama ibunya. Atau yang merasa dia berani, dia kuat, dilawanlah itu. Yang tadi itu mungkin sama-sama kuat ya. Dilawan, rusak lagi punya saudaranya, saling lempar. Jadi hanya ada 2 kemungkinan itu. Saudara, ketika ada guru yang mengajarkan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Saudara, kalau ada guru yang mengajarkan seperti ini, apa pendapat saudara? Apakah ajaran seperti ini masuk akal? Bagaimana bisa, saudara, kita mengasihi orang yang membenci kita? Di mana-mana kita digosipin, difitnah, di mana-mana. Apa mungkin kita bisa mengasihi dia? Atau kita mendoakan orang itu, "Ya Tuhan, semoga dia usahanya dilancarkan, supaya dia sukses." Apa seperti itu? Jangan-jangan kita berdoa, mudah-mudahan dia celaka, ya, karena itu naluri manusia.
Karena tidak ada, bahkan jarang orang yang bisa ketika dicaci maki, dia bilang tidak apa-apa, tersenyum walaupun hati menangis. Saudara, ini secara logika manusia memang tidak masuk akal. Bahkan bertentangan dengan kodrat manusia yang berusaha untuk menjaga harga dirinya. Siapa di antara kita di sini yang mau harga dirinya diinjak? Bahkan ada satu suku, kalau sudah merasa harga dirinya diinjak, itu bisa main parang, bisa main pedang. Karena apa? Harga dirinya diinjak. Dan hampir semua orang, bukan saja pada suku-suku tertentu, tetapi semua orang, siapa saja bisa terjadi ketika harga dirinya diinjak, dia bisa main bunuh. Bahkan ada banyak kasus terjadi hanya gara-gara harga dirinya diinjak-injak. Namun pelajaran tersebut rupanya tidak berhenti sampai di sana. Tidak hanya sampai kepada guru ini berkata seperti yang saya katakan tadi, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini kan hanya seperti perintah saja. Siapa yang bisa? Tapi sang guru tidak berhenti sampai di sana. Dia meneruskan pengajarannya, saudara. Dia berkata begini, dan dia ingin sekarang orang diajak menimbang-nimbang. Orang diajak gunakan pikiran kamu. Dia katakan begini. Jikalau. Artinya kan tadi ada semacam penolakan. Kasihilah musuhmu dan sebagainya. Kemudian sang guru berkata begini. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya. Karena dikatakan, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau orang yang mengasihi kamu, kemudian kamu kasihi, sang guru ingin katakan, itu semua orang bisa lakukan. Semua orang bisa buat. Karena dikasih lebih gampang mengasihi. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara, kita diajak berpikir sekarang. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi, itu udah biasa. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita balas berbuat baik, itu tidak sulit, saudara. Gampang. Karena apa? Dia kan berbuat baik. Kalau dia pinjamkan motor sama saya, suatu saat ketika dia pinjamnya motor ya, langsung kita kasih. Karena apa? Dia sudah berbuat baik, sudah ada balas budi yang ditanamkan, diberikan kepada kita, sehingga tidak sulit melakukannya. Itu dikatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, saudara, dengan kata lain, sang guru ingin mengangkat derajat manusia agar menjadi manusia-manusia yang plus, yang unggul. Tidak hanya masalah biasa-biasa saja. Semua orang bisa lakukan itu. Orang berbuat baik, kita balas berbuat baik, ya semua orang bisa lakukan itu. Tetapi dia ingin mengangkat derajat manusia lebih unggul lagi. Menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang plus, yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Saudara, manusia pada umumnya akan mempraktekkan kasih itu hanya kepada orang yang mengasihinya, dan kebaikan itu kepada orang yang baik kepadanya. Ini namanya hukum balas jasa atau balas budi. Namun, sang guru tidak hanya menghendaki manusia itu menjadi manusia biasa-biasa saja. Yang menghendaki manusia menjadi manusia yang mencontoh penciptanya. Ya, kita kalau bilang pusat kita kepada sang pencipta, maka contohlah dia seperti yang dikatakannya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka
dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, Dia baik, saudara. Dia nggak perhitungkan semuanya. Ya, bukan karena kita rajin berdoa, kemudian kita, ini gara-gara saya berdoa. Tidak. Dia berdaulat dan Dia selalu memberi kebaikannya dengan cara yang tidak bisa diatur oleh manusia. Inilah pengajaran Sang Guru bagi umat manusia, agar menjadi manusia-manusia unggul yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Sebab apa, saudara? Sebab kita harus mencontoh pencipta kita. Dia yang menciptakan kita, berarti Dia tahu dan apa yang harus kita lakukan. Setiap kita diciptakan ada tujuannya masing-masing. Dan salah satu tujuannya ya ini, menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang plus, tidak sama dengan yang lainnya. Ia menghendaki manusia meniru penciptanya yang penuh dengan kemurahan, yang menerbitkan matahari bukan saja bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang rajin berdoa, bagi orang-orang yang selalu ingat kepadanya, tetapi matahari juga diterbitkan bagi orang-orang yang melupakannya, bahkan mungkin menghinanya. Gak ada sejarahnya, saudara, kalau kita di Indonesia ini, tiba-tiba matahari itu di satu tempat bersinar dia, satu lagi gak ada kasih matahari sampai dia kedinginan. Tidak. Dia rata diberikan, hujan juga sama diberikan oleh Tuhan. Artinya apa? Dia pencipta yang bermurah hati. Dan kita diminta untuk apa? Menjadi orang yang bermurah hati. Sama seperti Bapa kita di sorga katanya murah hati. Saudara, mari jadilah manusia-manusia unggul. Jangan menjadi manusia yang sama dengan yang lainnya. Kalau orang mengasihi orang yang mengasihi dia, itu biasa. Kalau dia memberi, karena dia sudah diberi, itu biasa. Tetapi berilah. Jangan mengharapkan sesuatu. Berikan dengan tulus ikhlas. Kita akan menjadi manusia yang unggul, yang berbeda. Dan itulah pencipta kita. Sang pencipta berbuat demikian. Dia berikan matahari adil kepada semua orang. Entahkah orang baik, orang jahat, dia berikan semua. Karena dia bermurah hati. Jadilah manusia unggul. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan pada saat ini, agar kita menjadi manusia unggul sebagaimana yang sudah dirancangkan oleh Sang Pencipta. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus, ajaran-ajarannya, sikapnya, dan semua yang Dia harapkan melalui kehidupan kita, melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan Anda ini. Atau juga mungkin saudara dengarkan melalui media-media yang lainnya. Dan jika saudara ada pertanyaan atau mungkin ada respon terhadap apa yang telah saudara dengarkan pada saat ini, silahkan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS dengan cara ketik nama saudara, kemudian spasi, kemudian Figur, spasi, dan tuliskan respon atau pertanyaan saudara dan kirimkan ke 081333777386. Sekali lagi, kalau yang menggunakan SMS, kirimkan ke 081333777386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.